Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang menjumpai teman-teman lewat video ya, lewat uh, unggahan-unggahan video saya dari channel ini. Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, judul video ini adalah uh, beberapa member VTube yang konsultasi dengan saya terkait kondisi VTube bagaimana sekarang. Ya, ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, kira-kira Bang Dema bagaimana VTube ini? Jujur sih teman-teman, saya tidak bisa berbuat banyak. Ya, saya tidak bisa berbuat banyak karena uh, yang pertama adalah saya ada di luar dari kota Jakarta. Ya, saya punya kesibukan lain dan saya berada di luar kota Jakarta. Kalau seandainya mungkin saya ada di Jakarta, ya mungkin saya akan bisa juga membantu teman-teman mencari informasi atau setidaknya bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berwajib terkait dengan VTube ini. Ya. Mungkin saudara bilang, loh kok kenapa bisa begitu Bang Dema? Nah, tujuan saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman semua adalah bagaimana untuk bisa untung. Ya kan? Saya ingin melihat teman-teman untung. Itu sebabnya pada saat VTube aktif, maka saya mendorong teman-teman untuk bisa menjalankan sekalipun dijalankan dengan gratisan. Ya, dulu saya selalu menyarankan teman-teman untuk bermain gratisan. Tidak ada satupun pernyataan saya yang mendorong untuk fast track. Saudara cari video-video saya tidak bakalan dapat. Karena saya tahu apa yang saya ngomongkan. Lalu kemudian kalau dengan kondisi sekarang ya, di mana kita merasa bahwa VTuber ini, ya saya juga sebagai member saudara, saya sebagai member, VTuber ini uh, mengalami kerugian, apakah saya tetap berpihak di orang-orang yang merugikan saudara? Tidak mungkin. Kita harus realistis, berbicara apa adanya, dan saya senang ketika ada sesuatu ya menolong teman-teman. Tapi sayangnya saya ada di luar dari kota Jakarta ya untuk permasalahan VTube ini. Tapi kalau seandainya saya ada di Jakarta, saya pastikan itu saya lakukan. Ya. Nah, uh, jadi bagaimana teman-teman yang tidak bisa berbuat apa sekarang? Memang memang serba dilema ya, saudaraku, serba dilema. Ada dari grup grup Mayoni ya kalau tidak salah ya, dengan beberapa orang yang sudah mencoba melakukan upaya-upaya, mungkin upaya hukum juga ya. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan seperti apa VTube ini. Ya, memang saat sekarang ini kondisinya sudah uh, seperti menguap. Nah, kasus-kasus yang seperti ini kan ketika sudah tidak ada lagi dibicarakan, maka otomatis dengan sendirinya itu akan dilupakan, ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, mumpung sebelum hilang benar-benar, saudara ya, maka kalau teman-teman yang punya niat untuk uh, proses, ya silahkan, silahkan saja. Kalau saya kan seberapa sih VP saya yang saya jalankan gratisan di EC, ya. Jadi tidak ngepek, saudara. Cuma saya hanya peduli teman-teman yang kehilangan uang, yang tadinya berharap. Sebenarnya eh, yang kita harapkan adalah keterbukaan manajemen untuk berbicara di sebelum-sebelumnya, ya. Di mana terakhir Pak Wilbert mengatakan bahwa VTube tidak akan scam, akan segera on. Ya saya pun saat itu saya berpegang kepada apa yang disampaikan. Tapi ternyata saya merasa juga bahwa mereka itu seperti apa ya,
memberikan sesuatu hal pernyataan-pernyataan yang tidak jelas. Ya, saya orangnya tidak bisa didikte seperti itu teman-teman, apalagi kalau sesuatu hal yang tidak benar. Ya karena itu teman-teman yang dirugikan, merasa dirugikan, ya saudara bisa mengambil langkah-langkah yang menurut saudara baik. Ya. Tapi kalau seandainya itu tadi saya ada di Jakarta, ya saya juga mungkin sudah bergerak, ya bergerak. Nah kemudian yang kedua adalah informasi di mana saya akan membahas juga Net 89. Saya dengar informasi sudah dilaporkan ke Barreskrim. Nah menurut saya apapun yang namanya sesuatu hal yang merugikan orang banyak, merugikan ya, atau boleh dikatakan menipu, itu harus diproses, ditelusuri. Saya pun merasa bahwa sudah 4 bulan, karena saya adalah member, 4 bulanan ini, manajemen hanya memberikan janji, tidak pasti, ketidakpastian. Ya kalau teman-teman yang di Jakarta sudah mulai bergerak, itu salah satu hal yang menurut saya langkah yang ya baik juga untuk mencari keadilan, supaya nantinya di bangsa ini tidak ada lagi muncul perusahaan-perusahaan atau yang mengatasnamakan robot trading atau aplikasi yang memang merugikan masyarakat. Nah jadi itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Tetap hati-hati dalam menjalankan aplikasi. Kalau toh mau jalankan aplikasi, selalu saya bilang jalankan dengan gratisan. Jangan mau diiming-imingi. Saya juga sempat kena di robot trading yang mengatasnamakan Doni Salmanan. Menawarkan bunga flat rata. Wow. Memang penipuan-penipuan itu teman-teman itu menawarkan, menggiurkan, memberikan satu penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan. Akhirnya orang tidak berpikir panjang, tidak berpikir normal, logis, maka dia bisa langsung transfer duit. Nah ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita masih tetap bermain ya memang kita suka, ya kan? Ya kalau dari dulu sih saya nggak pernah mau main fast track ya di VTube. Nah kalau di Net 89 kenapa saya memang agak kalau dibilang agak nekat, karena trustnya itu, kepercayaan yang dibangun 4 tahun itu loh, sampai tower dibangun, kantor di mana-mana, ekspansi. Ini kan membangun kepercayaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah 4 tahun ini kok pihak regulator tidak melirik bahwa 4 tahun atau kurang lebih 4 tahun bisa ada keleluasaan untuk melakukan aktivitas. Itu menjadi pertanyaan saya. Jadi saran saya juga pemerintah harus benar-benar bisa mengontrol setiap usaha-usaha yang mengatasnamakan, apalagi yang menyangkut usaha publik atau yang mengumpulkan dana-dana masyarakat. Sayang sekali, ya. Makanya itu kalau menurut saya mau sampaikan kepada teman-teman hati-hati, ya. Mau main aplikasi, main gratisan aja, jangan top up. Lebih amannya masuk di media sosial, bangun media sosial, lebih jelas keuntungannya, tapi harus sabar. Tetapi di dalam media sosial pun ada strategi-strategi para penipu untuk meretas akun-akun kita. Ya. Saya sudah mempelajari juga bagaimana cara mereka itu, waduh. Kalau kita tidak pintar dan tidak mengontrol diri, teman-teman, kita juga bisa kehilangan akun. Saya akan membahas dalam channel ini mungkin beberapa hal terkait bagaimana ya bisa menjalankan dan membangun di media sosial. Dan saya juga di channel ini teman-teman tidak hanya lagi membahas aplikasi, kemungkinan juga mungkin saya menampilkan video-video daripada istri saya, ya. Yang penting channel ini tetap hidup, walaupun saya sadar bahwa channel ini besar dari ketika membahas VTube dulu waktu masih on, tetapi kita harus ngomong realistis, ya. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman semua, tetap kuasai hati, kuasai diri, kaji baik-baik, pelajari lebih baik setiap mau mengambil keputusan, apalagi kalau ada kita top up atau bayar ke aplikasi, hati-hati, ya. Itu aja teman-teman, sukses buat teman-teman semua. Dan para VTuber, saya nggak bisa berbuat banyak. Saya mencoba meng-up saja informasinya agar tidak hilang begitu saja. Teman-teman bisa share informasi ini, ya. Dan saya punya harapan satu saat bisa
uang-uang teman semua bisa kembali. Oke? Sukses dan salam kebaikan dari saya.